Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, itu segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api mengalami kesulitan masuk ke tubuh Xiao Yan karena kehadiran api teratai hati berkilau ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun api dihilangkan. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya saling melekat. Jika Xiao Yan tidak memiliki api teratai hati berkilau, tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang megah memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi di sepanjang rute metode Ki Mantra Api. Selama peredaran darah, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Saat mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya berubah sangat fleksibel saat menyerap energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiao Yan memiliki beberapa keraguan sebelumnya tentang tempat ini dapat membantunya menerobos kelas Dou Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Dou Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih diperlukan jika dia ingin menerobos kelas Dou Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dou Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya tampak seolah-olah tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah yang kental di sekitar nyala api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Dou Huang dan kelas Dou Zong. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Bagian bawah kolam darah yang berwarna merah gelap membara benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu.
Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam api kemerahan. Itu sangat menarik. Jika seseorang melihat lebih dekat, sebuah sosok duduk bersila, akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiao Yan, yang memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari kondisi pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tubuh yang tidak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, dia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah tua menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, untungnya tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Karenanya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Selama penyerapan yang cepat dan sengit ini, dou qi dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui nadinya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Dou Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasa kesal. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan dou qi di dalam tubuhnya? Mentalitas Xiao Yan yang tenang membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius saat tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut dari waktu ke waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tetapi rambut hitamnya secara bertahap berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih tebal. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Dou Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil mendobrak Xiao Yan melalui kelas Dou Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dou Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut sedikit, dan perlahan terbuka. Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini, avatar spiritual, 3000 tubuh ilusi petir, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena dia menekannya, tapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energinya.
Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan bergumam dengan ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk mengalir dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini membuat kontak dengan api jantung yang jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati yang jatuh melindungi avatar itu. Kalau tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan itu segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan kehalusan dari api hati jatuh, kemungkinan besar avatar tersebut akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memurnikan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan dapat melatih tubuh 3000 ilusi petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam pavilion petir angin, kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Ventian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu 10 kali lebih cepat. Celah ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Jinxi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik tidak bisa disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlangsung lama. Xiao Yan hanya benar-benar rileks saat melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki sejumlah besar energi, cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Dou Huang, bahwa Jinxi tidak berbohong. Tempat ini kemungkinan besar benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Dou Huang dan naik ke Dou Zong. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menerobos kelas Dou Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Dou Zong, sepertinya aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Mr. Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya.
Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pengumpulan pil yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Douzong. Dia menghirup napas dalam-dalam, melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos ke kelas Douzong. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi sangat sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, telah benar-benar melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya.